Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kembali ke yang tertulis, persis yang tertulis. Nah, saudara terima semua yang kemudian disimbol-simbolkan, konspirasikan, saran saya jangan diterima, tapi sesuai dengan apa yang tertulis tadi. Dan makanya saya tadi nggak menyimpulkan. Jadi siapakah antikris? Apakah si A? Apakah Sunni? Nah, saya nggak mau menyimpulkan dengan jelas. Tapi yang jelas itu bukan Paus, karena Paus tadi sudah jelas itu adalah Babel pelacur besar. Tetapi kita tidak boleh apakah Katolik gitu ya, nggak boleh, karena itu di dalam Alkitab itu adalah Babel pelacur besar. Tetapi apakah si Atos ini kita nggak bisa, kita hanya pergi sampai di situ. Nanti begitu nanti terdekat kita langsung ngerti siapakah antikris itu. Yang pasti dari tadi Islam, karena urutan tadi ya, dari Daniel 2 ayat 43 sampai ke Wahyu 13 itu dari Islam, dan mereka lemah kemudian bangkit lagi. Nah, kemudian versi semua teori konspirasi itu tidak pernah diakui di dalam Alkitab. Orang Yahudi di zaman Yesus datang, mereka melakukan teori konspirasi tentang Mesias. Makanya mereka nggak membaca yang tertulis hurufiah, termasuk kata Yehova Yahya, bahwa itu adalah Yesus, ya, Yesus orang Nazaret. Makanya waktu mereka membaca Yesua Hanotsri wa Melek Hayaudim di dalam Yohanes 19 di atas salib Yesus, mereka panik, mereka bilang sama Pilatus, jangan tulis Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, tapi tulisnya akulah raja orang Yahudi. Tapi Pilatus bilang, yang kutulis tetap tertulis. Kenapa? Pilatus kan bukan orang bodoh, dia tahu tradisi Yahudi, dia tahu Yesua Hanotsri wa Melek Hayaudim. Saudara kalau baca ya, tulisan Yesu ho Nazaren ho Basileus Tau ho Yahudium, itu di dalam bahasa Ibrani nulisnya yang benar, bukan seperti yang di terjemahan Alkitab Ibrani sekarang. Tetapi ada satu rabbinik, dia tulis bagus sekali, nanti saya akan buat YouTube-nya, itu yang benar nulisnya adalah Yesua Hanotsri wa Melek, karena Nazaret itu bukan dari Nazaret, bukan Yesus from Nazaret, tapi Yesua Hanotsri yang di Yesaya 11 ayat 1, Yesua Hanotsri wa Melek, Yesus sang Nazaret, sang Taruk, dan raja, ya, dan raja orang Yahudi. Makanya Yesua Hanotsri wa Melek Hayahudim. Yang benar itu begitu nulisnya, YHWH, Yehova. Nah, itu tertulis persis, semua sesuai dengan tertulis. Makanya orang Yahudi membuat teori konspirasi jadi salah, mereka nggak ngerti. Kalau saudara melakukan teori konspirasi tentang second coming, saudara nggak akan ketemu. Tapi kayak tadi saya baca Wahyu, orang bilang kalau Wahyu kan simbolik, siapa bilang? Kecuali dia bilang ini adalah simbol, maka kita bilang simbol. Tapi kalau dia tidak bilang simbol, nggak boleh. Kalau saudara mau simbol-simbolkan, maka nanti Yesus juga akan, oh ini adalah simbol ini. Nah, tapi kenyataannya Yesus melakukan persis hurufiah, seperti yang tertulis di Taurat dan para Nabi. Satu lagi ini, antikristus, itu di 1 Yohanes 2 ayat 22, 1 Yohanes sama ayat 23 ya. Barang siapa menyangkal anak, dia tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, dia juga memiliki bapa. Ya, jadi inilah yang tidak menerima adalah antikristus. Di ayat 22-nya dijelaskan ya, dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Oke, di dalam cerita semua agama pagan, mereka punya konsep anak Allah, putra Allah, Zeus, Mitra dan lain-lainnya. Oke, nah, tetapi tidak ada yang menuliskannya anti anak Allah, kecuali Al-Quran itu sendiri. Di Al-Ikhlas ayat 3, ya. Dia Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Al-An'am 101, dia pencipta langit dan bumi, bagaimana dia mempunyai anak, dan seterusnya. Oke, jadi untuk sekarang ini, di dalam cerita dunia, cuman Al-Quran saja yang menuliskan itu. Lalu bagaimana kita mendapatkan keakurasian tentang antikristus sementara kita tidak semuanya seorang apologet atau sekolah Alkitab atau sekolah teologi? Maka gampang saja, ya kan? Segala sesuatu yang difirmankan dengan unsur-unsur alegoris dan figuratif itu mungkin tidak kita bisa kuasai karena kita nggak tahu hermeneutika atau lain-lainnya atau bahasa Ibrani. Tetapi di dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu,
Tuhan sudah berbicara juga kepada kita yang tidak mengerti soal itu dalam Google Map atau geografi dalam kitab Daniel. Jadi kalau geografi dibilang utara, ya utara, timur, timur, barat, barat, selatan, selatan. Jadi tengahnya itu adalah Israel. Jadi cara untuk mudahnya kita menyimpelkannya saja, jadi nggak usah masuk-masuk ke hermeneutika, ya kita tinggal lihat aja utaranya Israel siapa, selatannya Israel. Aku yang hendak yang dari langit hendak mendirikan tahtaku jauh di utara, berarti di Bukit Pertemuan. Oh, kalau begitu yang ngomong ini ada di selatannya Bukit Pertemuan, berarti apa? Arab Saudi. Simple kan? Nah, oh misalnya kamu asumsi, kamu eksegese. Oke, sekarang lihat bangunan apa yang ada di Bukit Pertemuan yang di samping Bait Elohim. Itu adalah Masjidil Aqsa. Maka tepat, ya kan? Nah, jadi hal-hal seperti itu mudah untuk kita yang belum sampai jauh memiliki ilmu teologi bisa mencari cara-cara yang mudah dengan cara yang lain untuk mengerti itu. Begitu. Oke? Ya, itu benar ya. Jadi pakai cara yang paling sederhana kita bisa. Bisa. Ya. Itu nggak sulit-sulit amat ya, saudara. Alkitab gini, Tuhan Yesus, dia Tuhan ya, oke. Dia juga berbicara kepada anak TK, dia juga berbicara kepada anak SMA, dia berbicara kepada anak universitas. Jadi dia bisa berbicara kepada semuanya. Ada cara-cara yang mudah untuk dimengerti di dalam Alkitab, ada juga dengan cara-cara yang akademis sesuai dengan gaya-gaya universitas begitu. Oke. Nah, yang paling penting, komit sama 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui apa yang tertulis. Betul, kanonisasi ya. Jangan tadi lagi melakukan figuratif, melakukan simbol-simbol, konspirasi, itu sangat dilarang. Karena dengan teori konspirasi itu, maka orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, yang menolak Yesus adalah Mesias. Ya, karena dengan melakukan teori konspirasi, dicocok gatuk-gatuk sana-sini, diperkosa ayatnya, padahal ayatnya nggak bunyi begitu. Nah, maka yang saya sajikan tadi adalah langsung, ini ayatnya ini seperti ini adalah seperti ini. Siapa yang ini? Ya ini berarti orang ini nggak ada lagi. Ya kecuali kita bisa menemukan yang lain. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, kecuali dalam ranah tertentu, makanya tadi kalau ditanya siapakah antikris, apakah si A, langsung to the point, nggak bisa. Karena yang kita tahu cuman pokoknya yang menyangkal, ya, yang menyangkal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya, penebusan Yesus, dan tadi dalam 1 Yohanes tadi yang menyangkal Yesus itu anak Allah, Islam jelas menyangkal, dan hanya Islam yang menyangkal Yesus adalah anak Allah. Itulah antikris. Jadi udah jelas sekali. Jadi kita pakai yang itu saja paling gampang. Nah, bagaimana yang teori-teori konspirasi yang lain akibat teori konspirasi itu? Makanya hati-hati dengan teori konspirasi. Kembali setia kepada yang tertulis persis seperti yang tertulis. Nanti saudara kan gini ya, kalau saudara belajar baca Alkitab, sehari-hari ini orang-orang karismatik paling banyak mengasumsikan yang tertulis ini. Dibikin figuratif, dibikin simbol-simbol sendiri. Oh, ini pewahyuan. Nah, terus dia kemudian kayak orang jualan. Dan akhirnya banyak orang yang kecewa. Karena nggak terjadi sedemikian rupa. Nah, makanya kalau saudara coba belajar kembali kepada yang tertulis. Oh, saya pun percaya Roh Kudus, bukan percaya Roh Kudus. Saya cerita, saya percaya Roh Kudus, saya berbahasa roh. Bahkan saya mimpi pun saya bangun karena saya berbahasa roh. Saya bukannya nggak percaya ya, tetapi saya berhati-hati. Roh, pekerjaan roh tidak akan pernah melewati yang tertulis. Pak, kan nggak semuanya tertulis dalam kitab. Oh, semua tertulis, kecuali, Yesus bilang, Yohanes bilang, semua pekerjaan-pekerjaan itu kalau ditulis nggak cukup. Pekerjaan Yesus, pekerjaannya, bukan pengajarannya. Tapi semua pengajaran. Yesus bilang ada tertulis. Berkali-kali Yesus bilang ada tertulis. Seperti yang dikatakan oleh para nabi. Semua tertulis para nabi. Ya. Jadi kita harus setia kepada yang tertulis. Paulus bilang 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui apa yang tertulis. Kisah Rasul 17 ayat 11. Jemaat Berea itu menyelidiki apakah benar demikian. Menyelidiki kitab suci. Apakah benar tertulis demikian. Kalau nggak tertulis nggak bisa, nggak ditolak. Nah, tapi jangan melakukan konspirasi. Karena kalau konspirasi, satu orang dengan yang lain akan berbeda konspirasinya. Ya, tetapi kita jangan melakukan sebuah konspirasi, teori konspirasi, apa adanya. Nanti kalau saudara berpikir, tadi saya ada yang tidak tekstual, saudara boleh potong tadi. Karena namanya saya manusia, ketika menerjemahkan pun, ketika kita sedang ngomong pun, apa yang dalam pikiran kita, dalam mulut kita, kadang-kadang terpengaruh dengan kondisi kita hari ini. Nah,
Sehingga hati-hati, sesuai dengan yang tertulis. Bahkan saudara pun, pengajaran saya hari ini pun, kita harus cek lagi, apakah benar tertulis demikian. Ya, termasuk tadi, inti dari hari ini yang mau saya sampaikan, Yesus akan datang dalam generasi ini, karena sesuai dengan penglihatan. Tapi bagaimana dengan yang tertulis? Yesus akan datang di dalam abad ini, sudah jelas tertulis. Karena tadi kan, dalam masa 7.000 tahun, dalam masa 6.000 tahun, kita ini sudah paling terakhir, abad yang terakhir. Jadi dalam abad ini, tapi abad ini sudah dari tahun 1945 berdirinya Israel, sampai dengan hari ini, sudah 70 tahun. Jadi kita sudah hampir, tolong ya, di belakang. Jadi kita sudah hampir mendekati dengan masa-masa masa akhir zaman. Itu sudah pasti. Yang kedua, bahwa kita tidak mengalami pengangkatan sampai nanti menjelang kerajaan 1000 tahun. Jadi kita mengalami antikris. Tetapi keuntungannya kalau kita tidak ada tanda 666, maka tanda antikris ya, maka kita akan diselamatkan dari tulah Mesir. Nah, kemudian jadi kita nggak mengalami tulah Mesir ya, tapi orang-orang kita akan melihat tulah Mesir ini terjadi sekeliling kita. Tetapi kita bisa dipenggal atau kita mati ya, kita bisa mati oleh dibunuh karena aniaya ini. Nah, jadi itu yang harus. Nah, ketiga, kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, kita dirubahkan dalam tubuh kemuliaan, itu sesuai dengan tertulis. Dan apa yang saya lihat dan saya mimpi, dan penglihatan-penglihatan itu, semakin hari semakin nyata, menggiring saya kepada ini, kepada apa yang saya ajarkan kepada saudara-saudari ini, penglihatan-penglihatan yang saya alami pun, termasuk ketika Tuhan, saya terbang, tiba-tiba saya ada di sebuah hutan yang seperti di Eropa. Saya melihat persis hari ini ada di Eropa. Dan saya sudah melihat semua itu dalam penglihatan-penglihatan itu. Dan kejadian-kejadian itu persis semua apa yang tertulis tentang antikris itu, yang saya mimpikan itu, saya melihat sama persis. Jadi, saudara kalau dapat penglihatan, dapat mimpi, saudara cek lagi yang tertulis. Kalau meleset, oh berarti itu mungkin hanya bunga tidur atau ilusi atau terbawa. Pernah nggak saya mimpi yang nggak tertulis? Pernah, tapi saya langsung sadar itu nggak di Alkitab. Makanya kita rajin baca Alkitab. Ya, begitu. Ada pertanyaan terakhir? Bagaimana mempersiapkan diri menjelang antikris ini? Baca firman yang tertulis, tepat tertulis, penuh dengan Roh Kudus. Ya, kalau saudara Yohanes 15, saudara baca baik-baik Yohanes 15, baca baik-baik dari 1 sampai 15. Yohanes 15 tentang pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Tinggallah di dalam aku. Artinya apa? Yesus bilang, tinggallah di dalam kasihku. Ada lanjutannya lagi, tinggallah di dalam agape. Saudara selalu memiliki agape. Kalau saudara selalu memiliki agape, apakah agape? Agape adalah kasih tanpa syarat. Mengasihi, mengampuni, memberkati tanpa syarat, tanpa berharap orang itu memberi kasih kembali kepada saudara. Mungkin saudara ngasih, nulung mentung. Saudara mengasihi, dia malah mengkhianati saudara, malah mencelakakan. Itulah kasih agape. Saudara nggak usah berharap. Nah, kalau saudara tinggal selalu di dalam agape, maka firmanku akan tinggal di dalammu. Apa? Remaku akan tinggal di dalammu. Rema akan tinggal di dalammu. Ya, Roma 10 ayat 17, iman datang dari rema Kristus yang dalam hidup kita. Maka kita akan punya iman. Jadi satu, saudara tetap di dalam kasih agape. Kedua, saudara, kalau saudara tinggal, kejarlah agape. Fokus sama agape. Nanti rema akan tinggal di dalam kita. Tapi bagaimana kita bisa punya rema kalau kita nggak punya logos? Makanya saudara baca Alkitab. Apa yang mau diremain? Orang saudara nggak punya logos. Makanya saudara baca Alkitab. Tinggallah di dalam agape, dan saudara baca Alkitab yang banyak. Maka agape itu akan membuat logos-logos ini jadi rema. Dan saudara punya iman ketika antikris itu datang. Kita sudah siap. Ketika kita ditantang mau mati, ya udah mati aja. Jangan takut ya, ada yang lebih mengerikan daripada kematian. Mati pelan-pelan. Oh, itu ngeri, saudara. Mati pelan-pelan, kayak corona ini, kita udah serem-serem. Orang udah deg-deg orang mau corona. Ya. Oke? Kalau saudara punya kasih, maka saudara nggak punya ketakutan. Jangan khawatir. Jangan memikirkan yang takut, jangan memikirkan yang khawatir. Tapi saudara, milikilah agape. Fokus ya, agape, dan baca logos yang banyak. Saudara fokus, apa yang harus kita lakukan?
kita miliki agape yang banyak, terus kita punya logos, baca firman, nanti rema akan keluar sendiri, iman akan timbul sendiri, dan saudara udah tiba-tiba saudara terbang, naik ke angkasa, pertemuan di udara. Oke, demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan satu terakhir mungkin, tapi udah malam kali. Kalau saya mah seneng-seneng aja. Haleluya. Oke, 5:30. Mungkin dari Ibu Anita ada pertanyaan atau bapak-bapak yang lain, silakan, banyak. Terakhir ini betul terakhir. Terakhir. Karena di Indonesia sudah. Soalnya saya nggak memperhatikan jemaat untuk meyakinkan bahwa isu chip 66 itu hanya saintis. Ya. Bukan antikris itu sendiri. Nah, itu kepada jemaat. Soalnya kan gini, Pak, kalau saya boleh pertajam lagi. Sekarang rupa-rupa angin pengajaran kan begitu terbuka, bahkan perang ayat terbuka ya, perang terbuka di media sosial, dan ini membingungkan jemaat. Bagaimana sebagai seorang gembala itu meyakinkan bahwa domba dengar gembalanya sepanjang itu betul-betul eksegetis, terutama yang hubungannya dengan chip tadi. Akan seperti tadi, Ibu yang dari mana tadi, Dubai kalau nggak salah, itu juga sama, isu yang rame di Indonesia, itu juga sampai di Tomon juga ini, oh hati-hati loh, bahkan ini alat-alat kayak pistol yang untuk panas itu, itu, waduh, sudah nggak karuan isunya itu nanti masuk chip lah dan seterusnya, ya saya sih tertawa saja, tetapi ya bisa dimaklumi kalau ini jemaat yang sederhana kan bisa bingung. Ya. Demikian. Saya jawab satu, ingat-ingat ya, 1 Korintus 4 ayat 6, jangan melampaui apa yang tertulis. Dan Yesus selalu berkata ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan yang kedua, satu-satunya ya, ada 2 hal yang akan menggugurkan keselamatan kita. Ada 2 hal yang menggugurkan keselamatan kita, yaitu kalau kita nggak bisa mengampuni, ya, kalau kita nggak bisa mengampuni. Dan kalau kita kalau kita nggak bisa mengampuni, dan kalau kita menyangkal Yesus, ya, itu akan menggugurkan keselamatan kita. Kenapa? Karena barang siapa tidak mengampuni, dia tidak akan diampuni. Yang kedua, menyangkal, itu udah pasti ditolak. Barang siapa menyangkal. Nah, apa artinya menyangkal? Artinya menyangkal kita mengakui orang lain, mengakui Allah lain. Kan sudah nggak boleh, itu udah jelas, nama menyangkal Yesus. Hanya Yesus, kurios. Makanya pengakuan syahadat kita, bukan Yesus adalah Theos. Ada banyak Theos di muka bumi ini, tapi hanya ada satu kurios kita. Yesuslah kurios kita satu-satunya. Ya, ada banyak Elohim, jimat, ya, bagus ya. Jimat itu juga Elohim. Arwahnya Samuel juga Elohim. Musa juga disebut Elohim. Ada banyak Elohim di muka bumi ini. Siapa yang kau sembah sebagai Tuhan? Ya, Elohim ini nggak menolak. Rasul-rasul pun dianggap Elohim. Tetapi siapakah yang menerima penyembahan? Hanya Yesus. Dan Allah Islam bolak-balik yang sembahlah aku. Yesus nggak pernah bilang sembahlah aku. Tapi semua orang yang datang kepada Yesus akan menyembah Yesus. Penyembahan itu hanya milik Yesus, ya. Nabi-nabi berkata sembahlah Yesus, tapi Allah Islam berkata sembahlah aku. Nah, itu salah. Jadi kalau ada orang berkata sembahlah aku, saudara harus sudah curiga, nggak boleh. Tapi para Elohim berkata sembahlah Yesus, para nabi, para rasul sembahlah Yesus. Malaikat. Shalom, Pak Paul. Ya. Ya, ada pertanyaan yang simpel nih dari seorang jemaat. Saya membaca sebuah argumen bahwa dari pihak luar Kristen ya, bahwa kurios itu bukan Tuhan yang dimaksud, tetapi dari bahasa aslinya Tuhan. Nah, ini yang sering ditanya ya Pak ya. Oh ya. Diulang-ulang, boleh dijelaskan lagi untuk mereka. Kata Tuhan, penyangkalan dari terutama pihak Islam kan, kurios itu kan mereka tolak, bukan Tuhan versi kita gitu. Tuhan dengan Tuhan itu sama saja, ya, sama saja dari bahasa Inggris Lord. Kalau dalam bahasa Yunani kurios. Kurios, Lord, Tuhan, Tuan, majikan, master, itu sama saja. Artinya, kalau kita memanggil seseorang itu sebagai kurios, maka kita hambanya dia, kita melayani dia. Kalau di dalam
Kalau saudara amatin di dalam kata kurios itu, kalau kita memanggil Yesus adalah kurios, berarti kita terjual bagi dia. Karena kurios ini yang membeli hidupnya kita budaknya, kita dulos, kita dibeli. Kalau kita dibeli dengan darah yang mahal, berarti kita ini mengaku Yesus adalah Tuhan kita, majikan kita, istri kita, Permisi. kita, semua harta benda kita itu milik kurios kita. Itu Ya, lebih penting boleh saya- mengaku Yesus kurios. Boleh saya bantu jelaskan? Sebentar, nanti saya lupa, sebelum saya lupa. Nah, jadi nggak boleh saudara ngotot memaksa Yesus itu Elohim, walaupun saya percaya Yesus adalah Elohim. Sebab pengakuan kita sebagai seorang percaya adalah mengaku Yesus sebagai kurios. Apakah Yesus Elohim? Oh, sudah pasti Yesus Elohim. Tetapi saudara tidak disuruh mengaku Yesus Elohim. Saudara disuruh mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan kalau dia adalah Tuhan kita, maka kita harus mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus Tuhan kita berkata, akulah Alfa Omega. Dan hanya Elohim yang berkata bahwa ia adalah Alfa Omega. Ya, dia yang awal dan yang akhir. Jadi itu penting mengaku Yesus Tuhan, tapi percaya dalam hati kita bahwa Elohim, bahwa Theos, El, Roh, ya, Eli lama sabatani, El, mengapa meninggalkan aku? El itu membangkitkan Yesus, El itulah yang di dalam Yesus sendiri. Jadi mengaku Yesus kurios itu lebih penting daripada mengaku Yesus adalah El. Tapi apakah Yesus adalah mengaku Yesus adalah Elohim? Apakah Yesus adalah Elohim? Ya, Yesus sudah jelas sekali dalam Wahyu dan di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 14 ayat 9, Yohanes 1 ayat 18 itu Yesus adalah Elohim sendiri. Nah, cuma pengakuan kita dengan mulut adalah Tuhan segala Tuhan. Kalau kita mengaku Tuhan segala Tuhan, berarti saudara jangan mengabdi kepada Tuhan lain atau mengakui Tuhan yang lain. Ya, termasuk Allah Islam, termasuk Allah Tuhan-Tuhan yang lain, saudara nggak boleh mengakui. Ya, sekalipun itu manusia, dia bukan Allah. Makanya orang Yahudi tidak menyembah kepada manusia manapun sejak bait Nehemia sampai dengan hari ini. Mereka tidak menyembah siapapun, tidak menyembah ke manusia, sujud menyembah manusia, nggak pernah proskuneo kepada manusia. Karena apa? Sekalipun manusia pun mereka nggak boleh sujud menyembah. Nah, kita juga nggak boleh, sekalipun kepada manusia nggak boleh sujud menyembah. Ya, mengaku sebagai Tuhan nggak boleh, karena hanya satu Tuhan kita, Yesus Kristus, dan dia adalah Elohim kita. Makanya di akhir zaman bukan kita yang mengaku Yesus sebagai Elohim, tapi Wahyu 21 ayat 6-7, akulah Alfa Omega, akulah yang awal dan akhir. Kamu, kalau kamu menang, kamu yang akan menjadi umatku. Dia yang pilih kita menjadi umatnya, bukan kita yang memilih dia jadi Allah, jadi Elohim kita. Jangan dibalik. Bukan kita yang memilih dia sebagai Elohim kita, tapi dia yang akan memilih kita sebagai umatnya. Dan Yesus yang akan menjadi Elohim kita. Jadi jangan dibalik ya. Yesus, karena itu mahal. Nah, yang kedua, menjelaskannya tadi bagaimana, satu yang jangan sesuai yang tertulis, ya, yaitu jangan terpaku dengan masalah cuma dikasih tanda di dahi, di tangan, di microchip, apa segala macam, disenterin, dikasih lampu, di dahi, di tangan. Tetapi yang fokusnya adalah pada pengakuan iman kita, Roma 10 ayat 9. Ya. Nah, itu harus fokus ke sana, bolak-balik, supaya jangan dibingungkan dengan ajaran-ajaran. Oh, ini antikris nih, microchip, oh komputer antikris, nanti ada lagi bilang barcode ATM kartu kredit itu antikris, nanti ada lagi apalagi RFID, oh itu antikris. Ya, semua itu nanti akan menjebak kita ke dalam kebingungan, rupa-rupa angin pengajaran, dan kita dibingungkan, kitanya malah ketakutan sendiri. Selalu ada dua hal yang menggugurkan, yaitu satu, kita nggak mengampuni, yang kedua, kita menyangkal Yesus sebagai Tuhan kita satu-satunya, sebab berarti kita juga nggak boleh menyangkal Yesus sebagai Elohim, juga nggak boleh disangkal. Jadi kalau saudara nggak setuju bahwa Yesus Elohim, belum mengerti, jangan disangkal. Jangan menyangkal, karena nanti Yesus yang akan mengakui kita sebagai umatnya dan Yesus adalah Elohim. Jadi itu otomatis ya, menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Ya, ada dua itu. Kalau itu disangkal, maka saudara gugur keselamatan. Jangan yang lain-lain. Fokusnya dua itu. Oke. Ya, Tunggu, jangan dipotong. Panjang lebar, bagaimana ya kalau saya mau bilang ya. Silakan. Penjelasannya simpel saja buat Bapak yang tadi bertanya ya. Ini sangat akademis sekali dan di Bapak nanti sekolah teologi di mana-mana tidak bisa ditentang ya. Dan ini tadi waktu Paulus menjelaskan itu tidak
tidak benar-benar ke intinya. Oke, sekarang saya mau tambahin, ini cuma singkat saja. Oke, ini perlu diketahui ketika kita membaca Alkitab LAI, dia tidak menjelaskan seperti kitab NIV yang saya miliki atau KJV bahasa sehari-hari. Ya, sebelum kita masuk di dalam kitab Kejadian, itu tertulis di dalam halaman pembuka penjelasannya bahwa kata Tuhan huruf besar atau Lord huruf besar semua itu diadopsi dari kata Yahweh atau Yahowa. Oke. Lalu kata Tuhan huruf kecil dengan T huruf besar yang ada di dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru adalah diambil dari kata Kurios dalam Perjanjian Baru dan Adonai dalam Perjanjian Lama, atau orang Ibrani menyebutnya Hashem atau namanya. Oke. Tapi kata Kurios kalau mau dikatakan oleh Muslim dan lainnya itu adalah Tuhan, itu salah besar. Ya, tetapi bisa benar besar menurut tata bahasa orang Yunani. Jadi kata Kurios diambil dari kata Adonai. Karena 4 abad sebelum Yesus datang, mereka sudah dijajah oleh Yunani dan mereka sudah tidak lagi sebut nama Yahweh, atau saya tidak tahu sejak kapan dia tidak menyebut nama Yahweh, jadi menyebutnya Adonai atau Hashem. Lalu ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di dalam Septuaginta dan Perjanjian Baru menjadi Kurios. Jadi kata Tuhan, okelah kita iakan saja. Kata Tuhan huruf kecil dengan T huruf besar itu adalah Kurios yang diambil dari kata Adonai, yang diambil dari kata Yahweh. Jadi tingkatan kata Allah dan kata Tuhan lebih besar kata Tuhan. Tetapi lalu bagaimana membedakannya untuk Tuhan-Tuhan yang kecil dan Tuhan-Tuhan yang kecil? Nah, itu dipakai dalam teks LAI, itu adalah Allah dalam huruf kecil semua. Udah jelas ya Pak ya? Nah, jadi kalau dalam Shema Israel, Israel, Shema Israel. Israel, ya. Tuhan Allah kita, ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Ehad, oke? Esa. Nah, itu kalimatnya bertulis seperti itu, bukan seperti ini. Allah Tuhan kita, Allah itu Esa, bukan. Jadi Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Allah di dalam semua teks-teks Alkitab kita LAI itu adalah predikat, title, atau gelar, bukan real name atau nama sesungguhnya. Oke, gitu aja. Ya, udah jelas, itu harus selalu diingat. Gitu. Intinya adalah, satu, saudara nggak boleh menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan satu-satunya artinya segala-galanya. Artinya saudara nggak boleh ada milik Elohim lain, nggak boleh ada Allah lain, nggak boleh ada dewa lain, nggak boleh ada Kwan Im, nggak boleh ada Kwan Kong, nggak boleh ada Jilaihut, nggak boleh ada Allah Islam, tidak boleh ada Allah orang-orang Eropa kan mereka punya sekarang lagi kebangkitan Dewa Odin kan, di Eropa ini lagi bangkit agama Odin. Saudara nggak boleh menyembah kepada Zeus, hanya Yesus. Saudara nggak boleh punya jimat Allah lain, jimat-jimat lain. Karena jimat-jimat juga disebut Allah, arwah-arwah juga disebut Elohim. Ya, arwah Samuel juga disebut Elohim. Saudara nggak boleh pergi ke kuburan. Artinya saudara nggak boleh nyangkal. Itu sudah penting. Dan saudara harus punya kasih. Ya itu penting. Itu selama saudara pegang dua itu, nggak usah khawatir mau microchip, mau segala macam, saudara nggak perlu takut. Mau sekalipun nanti saudara diapa-apain, pokoknya dua itu pegang. Nah, untuk lebih yakinnya, saudara harus punya logos. Nanti Roh Kudus begitu di hari saat kita menghadapi bertemu menghadapi hari itu yaitu hari kita harus menyangkal, kita akan ngerti. Roh Kudus akan memberi hikmat, mengajar, menasihati, memberikan kekuatan kepada kita, apa yang harus kita jawab, apa yang kita katakan. Jadi harus punya logos juga, makanya harus baca Alkitab logos, dibaca yang banyak, yang benar. Ya, jadi itu penting, makanya hati-hati ya dengan itu tadi. Dua, kasihi Tuhan. Saudara harus punya kasih agape, dan saudara harus baca logos. Nah, dan kedua, saudara nggak boleh menyangkal, Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi tidak boleh menyangkal Yesus yang sudah dibangkitkan dari antara penebusan Yesus. Ya itu kalau saudara sangkal, selesai sudah. Jadi yang lain-lain jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi, karena itulah. Makanya hukumnya sederhana sekali, kasihlah Tuhan, kasihlah sesama. Ya, itu jawabannya. Saya kira. Ini ada lagi nih, ya, boleh. dari 2-3 jam yang lalu ya, Pak Boleh. Heri Christian.
ada di Gereja Tanpa Gedung, Ya, Bapak Luki Soriowan. ya, Jika memang ada perbedaan, apa perbedaan pesan, ini 2 jam yang lalu ya, isinya Ya. serta teologianya. Tuhan kepada Bapak dengan Daniel dan Yohanes di Patmos. oh sudah dijawab tadi. Oh, Sudah, itu sudah dijawab. Oh, Daniel, terima kasih. Daniel Yohanes di Patmos itu melanjutkan, bukan sama persis, tapi melanjutkan Daniel. Yohanes melanjutkan Daniel, ya, dan kemudian penglihatan hari ini, dan apa yang saya ajarkan hari ini adalah kita hurufiah mengisahkan apa yang terjadi di dalam kitab Wahyu. Makanya tadi saya pertama bikin pengajaran kitab Wahyu dulu. Nanti YouTube-nya saya bagi 3, pengajaran Wahyu, khilafah terakhir, Wahyu, dan khilafah terakhir itu sudah ada ya, sudah saya terangkan di YouTube saya, khilafah terakhir, kemudian pelajaran kitab Wahyu, dan kemudian ini. Jadi YouTube-nya saya bagi 3, dan yang keempat kelima adalah tanya jawab ini. Nanti saya akan bagi 5 YouTube-nya. 3 yang pertama untuk pengajaran, dan yang 2 untuk tanya jawab, termasuk saya berusaha untuk cakup semuanya ya, karena beberapa kemarin ada yang dipotong. Iya. Oke, Pak. Oke? Itu sih. Iya. Pak Samuel Damris Siahaan, terima kasih ya atas penjelasannya. Saya tiba-tiba dari ide next time kolaborasi nih berdua nih. Hanya untuk question and answer. Bagaimana? Ditantang. Ya nggak Pak Heri? Karena banyak yang bertanya, Bapak dan ada yang tadi yang singkat. Cukup ada yang akademis saya panjang. rasa. Iya. Bagaimana Pak Heri? Oke, setuju aja. Mantap.